Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Novita, NPM 2011080435, kelas C dari Prodi BKPI, mata kuliah BK Karir, dan dosen pengampu Mistika Febriani, MPD. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi yang berjudul Teori Korespondensi Manusia dan Lingkungan. Saya akan menjelaskan materi ini melalui permainan ular tangga. Yang pertama, teori psikologis. Teori psikologis itu unik di antara sains karena berhubungan dengan apa yang disebut realis subjektif. Semua ilmu lain berurusan dengan realitas objektif, yaitu pengamat terpisah dan berbeda dari apa yang sedang diamati. Tidak begitu dalam psikologi. Selanjutnya, pemain yang kedua akan berjalan. Materi yang selanjutnya, teori lingkungan pribadi. Teori genetik PE dilandasi dua entitas dalam interaksi orang dan lingkungan. Teori PE mungkin tampak fokus pada P, tetapi teori P tidak dapat dipahami tanpa E. E mungkin didefinisikan secara sempit atau luas, itu mungkin hanya dilakukan oleh orang-orang atau orang lain. Ini mungkin hanya lingkungan fisik, mungkin jangka pendek atau panjang. Selanjutnya akan berjalan. Selanjutnya, teori person environment korespondensi. Teori person environment dimulai dengan asumsi dasar teori P berinteraksi dengan E. P dan E adalah aktif dan reaktif. Untuk memulainya, E biasanya E sosial, yaitu E yang terdiri dari teori PS, PEC lainnya dapat disesuaikan untuk berurusan dengan E non-sosial atau E fisik yang ketat, tetapi diskusi yang mengarah ke E sosial, tipe yang paling sering ditemukan. Selanjutnya, D. Kebutuhan dan keterampilan. Kebutuhan biasanya didefinisikan dalam hal defisit atau semacamnya. Misalnya, kekurangan air dalam tubuh menjadi kebutuhan yang haus. Kebutuhan manusia yang paling mendasar, seperti rasa lapar dan haus, adalah terlibat dalam kelangsungan hidup dan sering kali disebut kebutuhan fisik atau biologis. Selanjutnya E. Kepuasan. Ketika kebutuhan seseorang dipenuhi, kita mengatakan bahwa P itu puas. Dari bahasa Latin, satis yang berarti cukup, dan facere yang berarti membuat. Istilah cermin ini memuaskan dengan turunan Latin yang sama, sesuai memuaskan hanya karena seorang sudah puas. Selanjutnya, F. Perbedaan individu. Pada variabel apapun yang diberikan, kebutuhan, keterampilan, atau kepuasan berbeda dalam P status atau nilai pada variabel yang dinilai. Tinggi pada satu variabel tidak selalu berarti tinggi pada yang lain. Satu P mungkin tinggi di atas beberapa kebutuhan, di atas banyak kebutuhan, di atas semua kebutuhan, dan variasi ini berlaku untuk keterampilan dan kepuasan juga. G. Perbedaan lingkungan. Sama seperti PS berbeda, begitu juga ES. Seperti P akan mengalami banyak ES dalam hidupnya, bahkan beberapa ES secara bersamaan tergantung pada definisi E. Kepuasan P akan berbeda dengan S yang berbeda. H. Korespondensi. Komen menanggapi awalnya berarti tanggapan bersama. CO merespon. Korespondensi digunakan dalam teori PEC untuk menggunakan respon timbal balik P dan E. Respon timbal balik ini adalah apa yang berlangsung dalam interaksi PE.
Selanjutnya I penyesuaian. Menurut teori PEC, apabila ada korespondensi P dan E berupaya mempertahankannya dengan terus melakukan apa yang telah mereka lakukan. Apabila ada ketidaksesuaian, siapapun yang tidak puas, P atau E atau kedua-duanya berupaya memulihkan korespondensi dengan melakukan sesuatu yang lain, yakni dengan menyesuaikan J. Struktur versus gaya. Sejauh ini kita telah membahas dua variabel untuk P dan E, kebutuhan dan keterampilan. Variabel-variabel ini mengacu pada disposisional atau sifat dari perilaku seseorang dan secara kolektif berkontribusi dengan apa yang disebut struktur, menyiratkan stabilitas kebutuhan dan keterampilan P atau E tertentu. Selanjutnya K. Kepribadian. Kepribadian secara bersama-sama, variabel, struktur, dan gaya dapat digunakan untuk menghasilkan deskripsi keseluruhan P. Yang teori PEC istilah kinerja sonalitas P karena kurangnya istilah yang sebanding. Kita dapat menyebutnya struktur dan gaya E kepribadian lingkungan. Environmentality tidak akan berhasil. Kebutuhan. Kebutuhan adalah kebutuhan P. Oleh karena itu, cara paling langsung untuk mengukur kebutuhan pasti akan bertanya P tentang mereka. Ada beberapa cara untuk menanyakan kebutuhan P. Salah satunya menggunakan laporan diri yang berstandar daftar pernyataan. Selanjutnya M. Struktur kepribadian. Dalam pengembangan dan penerapan teori PEC, penekanannya telah bergeser dari keterampilan dan kebutuhan, kemampuan dan nilai. Kepribadian struktur dijelaskan lebih hemat dalam hal kemampuan dan nilai daripada dalam hal keterampilan dan kebutuhan. Selanjutnya yang terakhir N. Gaya kepribadian. Pengukuran gaya kepribadian belum berkembang sebagai ukuran struktur kepribadian atau kemampuan dan nilai keterampilan dan kebutuhan. Beberapa dimensi gaya, misalnya fleksibilitas, ketekunan, keaktifan, reaktivitas, dapat diukur secara tidak langsung dengan skala dalam inventaris kepribadian laporan diri yang ada.